Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Asy'ari, semester 4 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan bisnis plan saya tentang pengolahan dan penjualan keripik bayam. Apa itu keripik bayam? Keripik bayam adalah makanan yang terbuat dasarnya dari daun bayam yang dilapis oleh tepung pelapis seperti tepung beras, tepung tapioka, kemudian digoreng. Dari tekstur daun bayam yang tipis ini memberikan rasa yang renyah dan gurih. Terus apa khasiat keripik bayam? Jadi keripik bayam itu mempunyai khas yang asli dan alami, serta juga manfaat dari bayam ini sangat banyak dan sangat baik bagi tubuh manusia. Misalnya vitamin A, vitamin C, serat, asam folat, dan 13 flavonoid, dan juga bermanfaat dalam memerangi sel kanker dan menurunkan tekanan darah tinggi, serta mencegah osteoporosis, mencegah diabetes, mencegah anemia, dan lain-lain. Selanjutnya, mekanisme aktivitas. Tentu semua pengolahan produk dan semua bisnis plan serta penjualan akan mempunyai mekanisme aktivitas tersendiri. Untuk mekanisme aktivitas saya, yang A adalah analisis produk. Produk yang ditawarkan usaha saya berupa keripik yang terbuat dari daun bayam, dan karakteristik produk saya yang kreatif dan inovatif. Dan tentu juga mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu 1. Tanpa mengandung bahan pengawet, pewarna, dan pemanis makanan. Terus daya tahan yang cukup lama, serta terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas serta alami. Yang B yaitu strategi harga. Strategi harga yang saya lakukan berdasarkan harga pasar. Harga produk yang ditetapkan adalah di bawah harga pasar, atau dengan kata lain lebih rendah daripada harga yang di pasar. Kenapa? Karena agar bisa mencakup semua elemen masyarakat dan bisa bersaing dengan para penjual yang lain, akan tetapi dengan kualitas produk yang sama dan lebih baik. Dan strategi saya juga yaitu memberikan diskon kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak. Terus mekanisme yang ketiga adalah strategi distribusi dan promosi. Dalam rangka memperluas produk saya akan melakukan pemasaran dan akan menggunakan beberapa distributor dan agen untuk memasarkan produk saya ini, seperti di kampus, sekolah, lembaga lain, warung, toko, pasar, swalayan, dan yang lain-lain, terutama perumahan yang ada di kota Bandung ini. Terus mekanisme yang keempat adalah analisis pasar. 1. Profil konsumen. Target profil konsumen kami adalah seluruh lapisan masyarakat dari semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Terus juga target profil konsumen juga yaitu pesaing dan peluang pasar. Dari analisis pasar juga ada terus yang mekanisme yang kelima adalah potensi dan segmentasi. Di kawasan Bandung dan sekitarnya masih jarang yang menjual dan memproduksi olahan keripik bayam ini. Ya, meskipun terdapat beberapa usaha yang membuka olahan keripik bayam ini,
Akan tetapi mereka melakukan produksi ini hanya jika ada pemesanan saja. Dan situasi dan kondisi yang seperti ini sangat membuka kesempatan buat saya untuk mengolah produksi dan penjualan keripik bayam ini. Dan saya sangat merasa lebih mantap untuk membuka usaha ini. Terus yang tadi adalah strategi pemasaran. Pertama, produk. Satu, menggunakan bayam alami. Bayam tanpa pengawet yang langsung dipanen dari kebunnya. Terus tanpa penyedap rasa, pewarna, dan pengawet makanan. Serta yang akan diproduksi dengan secara tradisional juga. Terus tentang harga keripik bayam akan saya jual yaitu berharga 9.000 per 100 per bungkus, dan satu bungkusnya itu berisi 100 gram. Terus ada media promosi. Media promosi yang akan saya lakukan yaitu dari mulut ke mulut, melalui media sosial, baik itu Facebook, IG, online shop, blog, Twitter, dan lain sebagainya. Dan tentu juga saya juga akan membuat selembaran pamflet yang akan disebarkan di khalayak sekitar. Terus metodologi pelaksanaan. Yang pertama itu survei lokasi. Survei akan saya lakukan pada tempat usaha, baik itu pada tempat usaha dan peluang usaha, untuk mengetahui respon masyarakat dan sekitar terhadap produk saya ini, dan demi kemajuan usaha yang saya lakukan. Terus yang kedua, survei pasar. Saya akan melakukan survei pasar guna mengetahui peluang di pasar, khususnya di daerah Bandung dan wilayah saya ini, dan akan melihat pesaing atau penjual yang ada di wilayah saya ini agar bisa mengetahui kualitas dan kuantitas produk mereka. Terus yang ketiga ada persiapan. Proses ini dimulai setelah selesainya survei lokasi, survei pemasaran, survei pasar, dalam rangka persiapan untuk menyiapkan produk-produk yang akan saya olah dan saya jual. Terus yang keempat adalah pembuatan sampel. Dan pembuatan sampel ini saya tidak akan membuat secara banyak, mereka akan membuat sedikit demi sedikit untuk memperkenalkan saja kepada masyarakat sekitar agar mereka tahu produk saya ini dan merasakan rasa yang khasnya. Bahan-bahan pembuatan keripik bayam. Dalam mengolah keripik bayam, kita harus tahu dulu apa itu bahan-bahannya dan cara-caranya. Untuk bahan-bahannya yaitu pertama, bahan yang digunakan 50 gram daun bayam, terus 250 gram tepung terigu, air, minyak goreng, 4 siung bawang putih. Dan untuk bumbunya yaitu 1 4 siung bawang putih, 2 1 sendok teh garam, 3 1 sendok teh ketumbar, 4 3 butir kemiri. Cara membuat keripik bayam. Pertama, cuci dengan yang bersih daun bayam satu persatu, buka lembarannya dan keringkan. Setelah dicuci kita keringkan. Terus yang kedua itu bahan bumbu dicuci bersih lalu ditumbuk sampai halus ya, seperti tadi bawang putih dan lain-lain. Terus yang ketiga, sediakan piring ceper yang datar lalu campurkan tepung, bumbu dan larutkan dengan air. Yang keempat, aduk membentuk adonan, kalau bisa jangan terlalu encer. Yang kelima, lalu panaskan wajan dan api yang sedang. Setelah
sebelumnya diberi minyak goreng. Kelima, tunggu minyak sampai panas. Keenam, dengan capitan, celupkan satu persatu bayam ke dalam adonan tepung dan goreng hingga kecoklatan dan kering. Jadi menggorengnya satu persatu daun kita masukkan dalam adonan, kemudian dimasukkan ke dalam wajan yang sudah ada minyak goreng yang panas. Terakhir, anginkan dan bayam siap untuk dikemas dan dicicipi. Analisis SWOT. Setiap produk pasti akan mempunyai analisis SWOT. Analisis SWOT untuk produk saya ini adalah pertama, strength, kekuatan. Jadi kekuatan dari produk ini adalah karena usahanya yang jarang gitu di strength, kekuatan pertama yaitu usaha yang sejenis itu sudah jarang di halayak masyarakat di daerah saya. Terus yang kedua, modal yang kita butuhkan tidak terlalu banyak, cukup kecil untuk modal pertama. Terus bahan bakunya juga alami dan mudah ditemukan atau didapatkan di wilayah saya. Terus yang paling penting adalah bayamnya. Bayamnya ini tidak tergantung pada kondisi atau cuaca. Di setiap cuaca dan kondisi pasti bayam akan tumbuh. Terus yang kedua ada weakness, kelemahan. Kelemahan dari produk saya ini adalah produknya tidak akan awet atau tidak akan lama jika ditaruh dalam lemari es, karena produk yang saya buat ini tanpa pengawet. Terus yang ketiga ada opportunity atau peluang. Dapat mudah untuk masuk ke dalam target pemasaran. Terus karena ini produk ini sudah jarang di pasar di wilayah saya ini. Terus keunggulan produk bayam yang saya ini tanpa menggunakan bumbu-bumbu yang instan sehingga cita rasanya itu khas alami. Dan harga keripik bayam yang saya jual sangat murah dan tidak terlalu menguras kantong dan dompet pembeli. Terus yang terakhir ada cheers atau ancaman. Pasti semua produk pasti akan mengalami ancaman, termasuk produk saya ini. Ancaman yang saya kira-kira adalah akan ada usaha yang lain, akan ada usaha sejenis tetapi bahan bakunya berbeda dan pasti rasanya juga berbeda. Terus jaringan pemasaran juga yang belum begitu luas dan perubahan selera para konsumen serta kesediaan bahan baku yang akan terbatas dan tidak akan mencukupi permintaan para konsumen. Terus aspek pemasaran. Perkiraan jumlah permintaan. Produksi 10 ikat dari bayam dalam satu hari menghasilkan 30 bungkus dan untuk satu bulannya mencapai 900 bungkus. Untuk itu jumlah permintaan nyata kami perkirakan 80% dari 900 bungkus dan jumlah produksi tiap bulan dengan asumsi bahwa produk tidak langsung habis dibeli dalam satu bulan. Perkiraan jumlah penjualan. Harga per bungkus yang saya jual itu 9.000 dengan kapasitas 100 gram. Jadi 720 kita kalikan 9.000 rupiah dan total 6.480 per bulan. Menurut perkiraan yang akan saya lakukan di pemasaran. Aspek operasional. Gambaran umum. Dalam memproduksi keripik bayam diperlukan beberapa tahapan proses produksi, mulai dari persiapan bahan-bahan, persiapan bahan-bahan mentah sampai produk jadi. Dan bahan baku keripik bayam utama adalah paling penting yaitu sayur bayam tersendiri,
terus garam, air, dan tepung terigu. Di samping bahan utama juga ada beberapa bahan pendukung, yaitu bawang putih, ketumbar, kemiri, minyak goreng, dan lainnya. Perencanaan pelaksanaan produksi. 1. Sayur bayam. Sayur bayam per ikat yaitu 4.000 dikali 10 untuk 1 hari 40.000. Garam per bungkusnya 3.000 dikali 2 6.000. Air per galon 5.000. Minyak goreng 28.000 untuk 2 liter. Terus bawang putih 30.000 untuk 1 kilo. 6. Ketumbar 5.000 untuk 100 gram. Dan terakhir kemiri 10.000 untuk 100 gram. Totalnya untuk per hari perencanaan pelaksanaan produksi yaitu 124.000. Dan tentu juga ini pasti bakal ada sisa-sisa yang akan bisa kita gunakan, seperti bumbu-bumbu, air, minyak goreng, yang akan bisa saya gunakan untuk hari berikutnya. Kebutuhan investasi. Pasti semua produk itu membutuhkan investasi yang cukup besar, terutama bagi para pemula produksi seperti saya yang akan membutuhkan investasi yang begitu besar, yaitu 2 kompor gas seharga 600.000, 2 tabung gas seharga 350.000, 2 wajan 60.000, dan peralatan lain seperti piring, sutil, dan lainnya yang masih banyak. Totalnya perkiraannya itu Rp1.210.000. Prospek masa depan. Untuk kedepannya, aspek pemasaran saya pertama yaitu akan menyebarluaskan produk saya melalui bisa mulut ke mulut ataupun dengan media sosial ataupun online shop. Dan pasti juga akan melakukan pemasaran lewat teman-teman yang ada di luar kota seperti Bekasi, Bogor, maupun luar Jawa juga bisa, Kalimantan, Sumatera, agar bisa menyebar luas. Terus prospek untuk aspek produk yaitu saya akan coba menambah rasa seperti balado, keju, pedas, dan lainnya agar ada rasa yang lain dari produk saya ini. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila ada suara-suara yang tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.